Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan dari kitab-kitab kebijaksanaan, juga pengkhotbah yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kita diantar pada permenungan sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan ini mau mengantar manusia pertama-tama kekaguman akan kebesaran Allah. Dari rasa kagum itu mengantar manusia pada sikap hormat dan sampai pada nilai yang tertinggi, yaitu sikap tunduk, taat, dan menyembah. Selain sikap takut akan Tuhan, juga ditekankan kehidupan sesudah kematian. Ada nilai kekekalan yang harus juga diperjuangkan, yang senantiasa diciptakan ketika manusia masih hidup di dunia ini. Maka manusia pun juga sejatinya akan menempuh kematian itu sendiri. Di satu sisi kematian menjadi batas akhir yang kadang menjadikan segala sesuatu menjadi sia-sia. Tetapi lebih dari itu, kematian secara Kristiani juga kita maknai secara positif. Namun kitab pengkhotbah lebih mengarahkan pada segala sesuatu yang menjadi sia-sia jika tidak dilakukan dengan sikap takut akan Tuhan, dengan tidak mengingat adanya kekekalan atau hidup sesudah kematian. Maka di sini ditekankan agar manusia tetap memiliki ketaatan dalam dirinya pada perintah-perintah yang disampaikan Allah melalui sabda-sabdanya. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita juga diingatkan oleh kitab pengkhotbah bahwa ada nikmat yang terbatas atau nikmat sewaktu, di mana ada kesempatan bagi kita untuk bisa mengisi waktu yang telah disediakan. Tentu tidak semua waktu secara bersamaan dapat kita isi, tetapi juga pada gilirannya kita mendapatkan waktu yang sejatinya harus kita sungguh-sungguh isi dengan sebaik-baiknya. Kita diminta untuk mengisi waktu dengan takaran yang cukup sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Allah. Tentu ada harapan agar kita juga tidak membuang-buang waktu, agar segala sesuatu juga tidak menjadi sia-sia. Yang mau ditekankan adalah agar kehendak Tuhan itu dalam waktu-waktu yang kita isi menjadi tujuan dari hidup kita setiap saat dimanapun kita berada. Dan dalam Injil hari ini, mata iman kita juga senantiasa ditantang untuk menggali serta mencari jawaban, tidak hanya secara kolektif atau bersama, tetapi pertanyaan Yesus mengarahkan kita pada pengenalan secara pribadi, pengenalan kita akan Yesus sebagai Mesias. Maka di sini juga ada waktu bagi kita untuk bersaksi tentang Allah yang kita imani, tentang Allah yang telah memberi yang terbaik bagi kita, yang juga menuntun kita pada pengenalan secara pribadi. Ada saatnya para murid pun juga dilarang untuk menyatakan
saatnya Yesus dinyatakan sebagai Mesias. Di sini juga ada waktu bagi kita untuk diam, menjaga misteri itu sampai pada kepenuhannya. Oleh karena itu, saudari dan saudara sekalian yang terkasih, sebagai seorang murid kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita harus berani menyangkal diri, memikul salib, hingga akhirnya kita dapat mengikuti Yesus yang kita imani kemanapun Ia menuntun kita. Dan cara untuk semakin dapat mengenalnya, kita bisa memulai dari sabda yang bisa kita dengarkan dari sabda kitab suci, ajaran para rasul, serta para penggantinya. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan agar hidup kita menjadi semakin bermakna, karena kita tidak berpihak pada kesia-siaan, tetapi kita berpihak pada Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang